يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita bisa bertemu bersilaturahmi di rumah Bapak Luki hafizahullah taala ya. Dan silaturahmi ini mudah-mudahan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya yang hadir di majlis yang mulia ini. Kemudian juga kami haturkan jazakumullah khairan kepada beliau Sahibul Bait ya atas semua yang telah beliau siapkan. Ya, ini satu hal yang menunjukkan al-karam ya, kemuliaan, kemurahan, ya kedermawanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah beliau dan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya hanya akan memberikan beberapa kalimat penting min bab wa idza istansahaka fansahu. Dan apabila saudaramu meminta nasihat darimu, maka nasihatilah dia. Dan min bab qauluhu ta'ala fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ada 4 hal yang sebagian dari 4 hal ini atau mungkin semuanya sudah kita jalani, tetapi mungkin pada kesempatan yang baik ini saya ingin untuk mengingatkan kembali 4 hal ini. Apabila ada pada diri seorang mukmin, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Hal yang pertama adalah al-iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan beriman kepada semua yang wajib kita imani. Iman ini adalah anugerah Allah Azza wa Jalla, murni, hidayah, petunjuk, sehingga kita beriman pada Allah dan Rasulnya. Ini benar-benar murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-17. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan Allah dialah yang menganugerahkan kepada kamu sekalian, sehingga kemudian dia memberi petunjuk untuk kalian beriman padanya, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar jujur. Jadi kita harus mengakui bahwa nikmat iman murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih, bahwa innallaha azza wa jalla yu'ti ad-dunya liman ahabba wa man la yuhib. Allah memberikan dunia itu kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang juga Allah tidak cintai. Allah berikan dunia. Ya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam,
wala yu'ti ad-din, dalam satu riwayat wala yu'til iman illa liman ahabba. Dan Allah tidak memberikan karunia iman itu kecuali kepada siapa yang dicintai. Maka semoga kita yang termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah menetapkan iman ini. Nah, karunia iman ini yang harus kita sadari betul sebagai karunia yang murni dari Allah Ta'ala. Juga dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah Ta'ala dalam risalahnya tentang akidah. Kata beliau rahimahullah, yahdi man yasha'u fadlan minhu. Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki, murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu marilah kita ini senantiasa bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan pada kita. Jaga nikmat ini. Kita telah diberikan modal oleh Allah Ta'ala, yaitu nikmat iman itu. Ya, maka iman yang kita miliki ini mari kita pelihara. Dan majlis kita ini termasuk apa yang dikatakan oleh para sahabat dahulu, kalau mereka bertemu satu dan yang lainnya, hayya najlis nu'min sa'atan. Ayo kita duduk sebentar untuk menambah iman kita sesaat. Ini duduk sesaat untuk menambah iman. Maka majlis ini insyaallah kita berharap salah satu dari apa yang mereka lakukan para sahabat dahulu. Najlis sa'atan, najlis ya nu'min sa'atan. Kita duduk untuk kita ini bertambah iman kita. Duduk sesaat untuk bertambah iman kita. Ya. Coba kita melihat orang-orang yang jauh dari keimanan, yang mereka tidak beriman pada Allah Ta'ala. Tentu kita akan bisa membedakan ya betapa besarnya nikmat Allah, karunia Allah kepada orang yang beriman. Maka kewajiban kita kepada iman ini yang pertama adalah mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman itu. Yang kedua adalah menjaga dan memeliharanya sampai akhir kehidupan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis riwayat Imam Muslim, man ahabba an yuzahzaha 'anil nari, man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Barang siapa yang ingin supaya dia diselamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan dalam surga, hendaknya ketika datang kematian menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir. Maka iman harus dijaga, dipelihara, disyukuri. Kemudian hal kedua yaitu al-ilmu. Kita melihat perjalanan para sahabat dahulu setelah mereka beriman kepada Rasulullah SAW, maka mereka menghadiri majlis ilmu beliau. Mereka belajar di majlis beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Karena ilmu ini penting. Ya. Ilmu adalah cahaya.
Allah mengangkat derajat hamba-hambanya beriman dan menuntut ilmu melebihi yang lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat ya derajat orang-orang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang menuntut ilmu atau yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Ini satu hal yang harus kita ini terus menuntut ilmu. Kami mengetahui mungkin antum sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas dan lain sebagainya. Tapi tetap harus upayakan untuk tetap ada waktu menuntut ilmu. Entah untuk membaca atau mendengarkan mungkin ada ceramah ya atau nasihat atau yang lainnya. Ya sehingga tetap kita ini terus menuntut ilmu. Karena pentingnya ilmu ini maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh di antara Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Yang otomatis adalah juga muslimah. Tapi penambahan lafaz muslimah dalam hadis itu adalah dhaif. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada sebagian mengatakan ala kulli muslim wa muslimatin. Penambahan muslimatin ini dhaif. Tapi penyebutan muslim sudah mencakup muslimah, otomatis itu. Ya. Jadi terus kita menuntut ilmu. Semakin kita mendalami Islam dan ilmu Islam ini, semakin luas Islam itu. Maka jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Ya. Kita pun tidak dituntut setiap orang harus menjadi alim besar, tidak. Paling tidak hal-hal yang pokok dalam agama ini yang merupakan kewajiban fardu ain bagi kita untuk mengetahuinya, ya kita mempelajarinya. Itu minimal. Hal-hal yang wajib. Dari masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah. Ya yang kita jalani misalnya, hendaknya kita terus mempelajarinya. Supaya kita tidak salah langkah. Atau kalau kita keliru kita bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu adalah jalan menuju surga. Tidak bisa dibayangkan seorang masuk surga tanpa ilmu. Kalau di dunia ini seorang pergi satu tempat, dia mengikuti rambu-rambu perjalanan. Ya. Kalau salah arah, ya dia tidak akan sampai ke tujuannya. Apa mungkin surga tanpa ada rambu-rambu menuju surga? Mustahil. Maka untuk mengetahui rambu-rambu menuju surga itu adalah dengan ilmu. Mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana yang haram, dan seterusnya. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Para siapa dia keluar untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita bisa merasakan ketika beribadah pada Allah Ta'ala di atas ilmu dan beribadah pada Allah Ta'ala hanya ikut-ikutan. Masa-masa itu mungkin sudah kita alami sebelumnya. Sebelum kita mengenal akidah salaf, manhaj salaf, bagaimana metode kita dalam beragama. Ya, mungkin kebanyakan kita beragama ikut-ikutan, tidak bisa dipungkiri hal itu. Tapi kemudian Allah berikan kita anugerah. Kita mengenal manhaj akidah yang benar, manhaj yang benar, ibadah yang benar, dan menuntut ilmu. Maka rasanya pun beda. Antum datang misalnya pulang ke negeri ya, ke Indonesia, masuk satu masjid sholat Jumat, antara masjid umum dan masjid orang menyampaikan khutbah dan dia tahu apa yang dia sampaikan, rasanya beda. Ya, kadang-kadang kita masuk masjid karena memang sudah terlambat, harus mau tidak mau masuk ke masjid itu. Ternyata pilih khutbahnya utara, selatan, timur, barat, atau apa yang diomongkan. Lain yang kita masuk di masjid, yang di situ ada orang yang menyampaikan khutbah, dia paham tentang ilmu, paham tentang akidah, paham tentang
ya manhaj, maka rasanya itu beda. Nah, ilmu ini harus terus. Jangan pernah berhenti dari menuntut ilmu. Demikian pula yang punya ilmu untuk mengajarkan ilmu. Ya. Tetap Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala ketika beliau dalam keadaan sakit, di saat beliau akan meninggal, beliau tidak boleh dilarang oleh dokter semua kegiatan. Beliau minta satu hal, jangan menghalangi aku dari umat yang ingin bertanya. Itu satu aku minta. Rahimahullah taala. Iya. Tetap ingin mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin, ingin memberikan fatwa. Ini contoh-contoh para ulama kita. Ya. Jadi menuntut ilmu sampai kapanpun. Tidak ada istilah alasan aku ini sibuk, banyak kerjaan dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu tetap harus ada waktu, walaupun sedikit. Setiap hari mungkin berapa menit, 15 menit, setengah jam, atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Kemudian yang harus kita pahami bahwa medsos ini bukan tempatnya menuntut ilmu. Ya, dia hanya memberikan informasi kepada kita. Tapi menuntut ilmu dari sini tidak bisa. Iya. Saking banyaknya ilmu ini, ya, belum kita kuasai satu, muncul lagi yang lainnya, terus di-share berbagai macam hal. Ya. Maka jangan berharap ilmu dari sini. Ilmu itu di majelis ilmu, atau kita mendengar ada mungkin YouTube yang menjelaskan masalah kitab apa misalnya, duduk dengar. Walaupun mungkin kita ambil setengah jam, nanti lanjutkan lagi. Jadi intinya bahwa ilmu, ya, setelah kita beriman pada Allah Azza wa Jalla, harus kita ini menuntut ilmu. Untuk apa ilmu kita tuntut? Lil amal. Yang ketiga, itu amal. Amalkan ilmu yang kita miliki. Karena ilmu diajarkan itu untuk diamalkan. Oleh karena itu Allah mencela orang-orang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Karena hakikat ilmu diajarkan untuk diamalkan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh apa? Amal soleh itu amal yang dan ilmu. Itu amal soleh. Ya. Tidak bisa dikatakan amal soleh tanpa ilmu. Selain syarat dari amal soleh adalah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka ilmu yang kita miliki amalkan. Karena saat kita di dunia ini saat untuk beramal. Ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kata Nabi SAW, apabila mati anak Adam itu, maka semua amalnya terputus. Ya, kecuali 3 perkara: shadaqah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia, atau anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Itu yang mengalir terus. Dan 3 hal ini dilakukan di saat hidup. Makanya orang yang dia memberikan sedekah di saat sehat walafiat tidak sama dengan orang memberikan sedekah di saat dia dalam keadaan akan meninggal. Iya, tak sama. Orang kalau sudah sakit berat kemudian bilang ini sedekah untuk itu, ada pamrihnya. Ya. Apa pamrihnya? Supaya sembuh. Iya. Tapi kalau seorang dalam keadaan dia tuh cukup sehat walafiat, dia menginfakkan hartanya, itulah harta yang paling afdal. Pernah Nabi SAW ditanya, ayu sadaqatin afdal? Sedekah apakah wahai Rasulullah yang paling afdal? Kata Nabi SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, terus
ghina wa tahsal faqra. Sedekah yang paling afdal kamu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan syahih. Syahih itu ya, makna syahih itu di atasnya pelit. Syahih itu rakus dan pelit. Itu syahih. Dalam keadaan ingin punya harta, tapi dan dia pelit. Itu syahih. Kemudian kamu infakkan hartamu di saat kamu menginginkan kekayaan, berangan-angan untuk kaya dan takut kemiskinan. Itu sedekah yang paling afdal. Bukan seorang sudah sakit berat baru nulis ini kitabnya, mana ini untuk ini, untuk itu, untuk ini, wasiat. Nah. Jadi hendaknya seorang beramal, atau dunia ini saatnya untuk beramal. Ya, karena seorang kalau meninggal sudah selesai. Kecuali apa yang diamalkan di saat hidupnya. Dan ketika manusia dibangkitkan, apa yang diperlihatkan manusia itu? Ya amalnya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Terus liyurau a'malahum. Pada hari ini waktu itu manusia dikeluarkan dari kubur-kubur mereka dan bermacam-macam corak mereka sesuai dengan amal-amal mereka. Untuk apa? Diperlihatkan amal-amal mereka. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Makin saatnya beramal. Saatnya kita beramal sekarang ini. Ya. Kalau sudah meninggal, selesai. Maka manfaatkan. Allah Ta'ala perintahkan pada kaum mukminin, i'malu, beramalah kalian, berbuatlah kalian. Fasairallahu amalakum wa rasulu wal mu'minun. Niscaya Allah akan melihat amal kalian, demikian pula Rasul dan orang-orang yang beriman. Karena di hari kiamat diperlihatkan amal manusia. Kitab catatannya itu, orang yang beramal soleh, dia menyuruh membaca kepada hamba-hamba Allah, ya, untuk membaca kitabnya. Iqra'u kitabiyah. Karena dia tahu isinya. Sedangkan orang beramal buruk, dia menjawab, dia akan mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Andaikan saja buku aku tidak usah diberikan. Orang kita di dunia kadang-kadang begitu kok. Kalau rapot kita merah, aduh, buat apa disobek? Nah, iya. Tapi kalau rapotnya bagus, masya Allah, dan gembira dan bangga, dapat mumtaz, imtiaz, komlot, bangga. Nah ini saatnya di dunia ini untuk beramal. Makanya tidak ada satu istirahat. Dalam arti berhenti dari amal. Imam Ahmad bin Hanbal pada ditanya tentang mujahadah. Sampai kapankah seorang itu, dia orang mukmin itu istirahat? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sampai langkah pertama dia masuk surga, itu dia istirahat. Itu orang mukmin. Ya. Maka isi kehidupan kita dengan hal-hal yang bawa positif. Dan amal itu banyak. Banyak amal-amalan ringan, berzikir, yang mungkin dalam kerjaan, dalam apa, lisan kita berzikir, di perjalanan. Ya. Jadi saatnya beramal. Jadi poin yang ketiga, ilmu diamalkan. Yang keempat adalah al-istiqomah. Istiqomah ini tidak berat. Istiqomah dalam akidah, dalam iman. Istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam bermuamalah yang baik pada manusia. Ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-istiqamatu a'zamu karamah. Istiqamah adalah karamah, kemuliaan terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba. Ya. Dan istiqamah ini ya banyak tantangannya. Tidak gampang orang itu istiqamah. Tetapi kalau seorang betul-betul dia yakin pada Allah, dia mohon pertolongan pada Allah, banyak berdoa pada Allah,
maka insya Allah Allah akan menetapkan dia di atas yakni kebenaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ala ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami, maka kami tunjukkan baginya jalan-jalan kami. Bukan ada satu jalan. Kembali kepada kita. Allah Maha mengetahui hati-hati kita ini. Ya. Tapi harus ada kemauan. Kalau kita betul ada kemauan, ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-19, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Barang siapa yang menghendaki akhirat, tidak ada kehendak dari orang itu. Ya. Kemudian dia berupaya maksimal. Ulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang-orang seperti ini yang usaha mereka dibalas oleh Allah Ta'ala, ditolong oleh Allah Ta'ala. Jadi memang harus ada kemauan. Dalam sejarah dua manusia. Ya, yang Allah menunjukkan bagaimana orang yang betul punya kemauan, dan yang satu gengsi karena kabilahnya, yaitu Salman Al-Farisi. Seorang betul-betul mencari kebenaran, dan Allah mengetahui hatinya. Dari Majusi pindah ke Yahudi, pindah ke Nasoro, sampai dapat berita diutusnya Rasulullah SAW. Datang dia menemui beliau di kota Madinah. Ya. Sebaliknya Abu Talib yang dia paham betul bahwa agama ponaannya yang paling baik dari seluruh agama di muka bumi ini, karena gengsi mati dalam kesyirikan. Maka kemauan ini penting. Waman aradal akhirah, maka iradatul akhirah harus kita miliki. Kalau ada kemauan untuk akhirat, ada kemauan, maka akan ada usaha. Kalau tidak ada kemauan, ya tidak akan ada usaha. Jangankan orang berbuat baik, orang yang akan mencuri, kalau betul-betul punya kemauan untuk mencuri, dia tuh atur strategi. Ini perbuatan jelek loh. Ya. Dilihat orang yang kapan keluar tuan rumah itu, jam-jam kosong rumahnya, siapa yang ada di rumah, bagaimana cara dia untuk mencuri. Ya. Karena iroda. Pura-pura jadi tukang AC, datang periksa. Padahal sudah dipantau sebelumnya. Karena ada iroda, maka dia ada usaha. Itu perbuatan jelek. Seorang naudzubillah min dzalik mau berzina sudah diatur, ya. Waktunya kapan, di mana tempatnya, di mana hotelnya, berapa duitnya, apa obatnya. Bukan langsung nerobos. Nah. Itu perbuatan buruk. Dan bagaimana seorang ini kebaikan? Apa kamu berjalan begitu saja kayak robot? Tidak, harus ada kemauan. Nah, kemauan ini yang paling penting. Ya. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Makanya doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Auzi'ni itu memberikan aku dorongan, berikan aku kekuatan, ilhami aku kekuatan, supaya aku ini bisa bersyukur pada Engkau. Ya. Jadi istiqomah ini poin yang keempat yang harus seorang upayakan. Banyak tantangan istiqomah itu. Ya dunia, ya harta, kedudukan, jabatan, ya, hawa nafsu. Tantangan istiqomah. Tetapi kalau seorang dia punya kemauan, dia yakin pada Allah, dia selalu mohon pertolongan pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau pula kami mohon pertolongan. Allah akan beri pertolongan. Karena Allah Maha mengetahui hati-hati hamba-hambanya. Ya. Jadi ikhwani fillah, 4 hal ini, ya, 4 kata yang gampang: iman, ilmu, amal, istiqomah. Ya. Oleh karena itu wasiat Nabi SAW kepada orang yang datang kepada beliau, ya Rasulullah, alimni
ajarkanlah pada aku, wahai Rasulullah, ajarkanlah pada aku kalimat yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau. Kata Nabi SAW, qul amantu billah thumma istaqim. Kalimat singkat, qul, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Itu wasiat beliau, kalimat singkat. Karena Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Allah Tuhan kami dan mereka istiqomah, maka di akhir hidup mereka turun para malaikat ketika mereka akan meninggal. Jadi malaikat turun menyambut mereka itu di saat akan meninggal. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah pada mereka para malaikat, memberikan berita gembira pada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kalian takut, jangan kalian khawatir, jangan kalian sedih, dan berita gembira untuk kalian. Itu surga yang Allah janjikan untuk kalian. Maka istiqomah ini harus betul-betul seorang minta pertolongan kepada Allah SWT. Apalagi kita hidup di zaman kayak gini, ya, dapat SMS, dapat WA, siap menemani Anda. Jadi kira hanya orang awam yang dapat, ustadz pun dapat. Paham ini ya? Siap memuaskan Anda. Itu kalau syaitan datang disimpan nomornya bahaya. Loh iya, ini kita ngomong apa adanya. Saya tidak berlebihan dalam masalah ini. Ini realita. Iya, realita. Godaan-godaan banyak, besar. Maka memang istiqomah itu memerlukan keyakinan pada Allah Ta'ala, kesabaran. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, isbiru wasabiru. Apa bedanya isbiru wasabiru? Sama-sama dari kata-kata sod, ba, ro. Isbiru itu perintah bersabar. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan perkuatkanlah kesabaran kalian. Itu mana sabiru? Perkuatkan kesabaran kalian. Siapa yang yakin pada Allah, kemudian dia sabar dalam menghadapi hidup ini, sabar dalam taat pada Allah, sabar dalam dia menahan diri dari maksiat pada Allah, dan sabar dari cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari teman yang baik, bagian dari istiqomah. Cara-cara untuk kiat-kiat untuk istiqomah. Ya, cari teman yang baik, yang soleh, yang taat. Dia membantu kita, menolong kita. Kalau kita lupa diingatkan, kita lalai diingatkan. Itu penting. Agar kita istiqamah, selalu mohon pada Allah Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW untuk istiqamah sampai akhir kehidupan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Apa arti tawaffana ma'al abrar? Matikanlah kami bersama orang-orang yang mati dalam keadaan baik. Ini mana istiqomah. Sampai mati. Jadi istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, ibadahlah pada Tuhanmu sampai datang kematian pada engkau. Istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam muamalah yang baik. Dalam berbuat kebaikan, muamalah dengan manusia. Jadi 4 hal ini penting. Ya. Karena kita alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah, taufik untuk kita memahami agama Allah dengan metode yang benar, cara yang benar, ya. Dibandingkan dulu, kita ingat masa-masa lalu kita. Ada acara apa ikut? Kita anggap semua itu Islami. Nada dan dakwah. Oh, Islami itu ada nada, ada dakwah. Ikut datang dengar, oh, hebat, ya. Karena tidak ngerti, ya. Ada cara bid'ah ikut, ya. Ini kan peringatan ini, peringatan itu, ya. Tapi setelah kita mengetahui, oh ternyata ini tidak ada dalam ajaran Rasulullah SAW, maka kita kemudian mengetahui ilmu itu, ayo amalkan ilmu ini.
Kemudian ada hal penting yang saya nasihatkan dalam kesempatan yang baik ini. Tugas kita ini berdakwah. Setiap orang sudah mengenal hak supaya dia dakwakan pada yang lainnya. Tetapi berdakwalah dengan cara yang baik. Nah, kita ini jangan tergesa-gesa orang harus sama seperti kita, jangan. Wallahi hidayah di tangan Allah Ta'ala, bukan kita. Iya. Kita hanya menyampaikan. Kalau orang menolak kita, taib, jazakallah khair. Tak usah ngamuk. Udah ingatkan berkali-kali, tidak mau dengar. Firok. Firok. Ini putus hubungan. Jangan ya akhi. Hidayah biyadillah. Ya. Tapi kalau kita dengan cara yang baik, akhlak yang mulia, wallah orang itu akan tertarik pada kita. Ayo. Tertarik. Dan akhlak yang mulia. Karena tugas kita menyampaikan. Ya. Bukan untuk kemudian memaksakan orang untuk mengikuti hidayah ini, tidak. Bukan memaksakan, mengajak. Ikut alhamdulillah. Kamu ikut urusanmu. Tapi kita tetap berupaya untuk bermuamalah dengan baik. Ayo. Jangan sok keras-kerasan lah. Jangan kan kita manusia biasa. An-Nabi alaihissalam, manusia termulia. Allah berkata pada beliau, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena rahmat dari Allah kamu lemah lembut pada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ya, seandainya engkau keras, kaku, ya, pada mereka lari dari engkau. Itu siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, diingatkan oleh Allah Ta'ala. Karena sekarang muncul orang-orang kok yang mereka paling hebat dalam akidah, dalam manhaj, orang tidak mau beda. Ya, itu bukan urusanmu. Belum tentu kamu lebih baik dari orang itu. Iya. Maka dakwah birrifiq, dengan lemah lembut. Iya. Kita harus pandai masuk dalam satu masalah. Ketika lihat ada pintu masuk pada orang itu, masuklah dengan cara yang baik. Kadang-kadang ada kalimat yang baik, orang tersentuh. Iya, dengan kalimat itu. Saya awal pertama mengenal dakwah salaf ini dari seorang teman. Ketika itu tidak ngerti tentang dakwah salaf ini. Ketika saya wudu, dia ada di samping aku. Kemudian aku menghadap kiblat, angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu dengan ini dipegang tangan saya, ya akhi, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para salaf. Kalau doa setelah wudu itu jangan angkat tangan. Kata salaf dari itu anak dengar. Ya. Jadi alhamdulillah. Tapi dengan cara yang baik. Kalau kamu bid'ah, kamu itu doa setelah wudu angkat tangan itu bid'ah. Nah, tapi cara yang hikmah, cara yang baik. Iya. Nah ini penting ya. Kadang-kadang kita ini semangat, masya Allah, terus mau orang berubah satu hari, satu malam langsung berubah. Enggak. Tugas kita nyampaikan dengan cara yang baik dan cara yang mulia. Dan akhlak yang baik. Dia mau alhamdulillah, dia tidak mau, tetap kita jangan langsung untuk menjauhinya atau sikap keras padanya. Enggak. Insya Allah suatu saat dia akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil kita berdoa. Kalau dia itu keluarga kita, saudara kita, teman kita, kita minta pada Allah supaya Allah berikan hidayah kepadanya. Iya. Nah ini kultum yang dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sudah hampir 70 menit ya? Belum ya? Aku qouli hadza, sudah cukup ya? Itu jam 10 loh itu. Kan kultum. Iya. Mungkin ada yang bertanya, fadhal. 1-2 orang, 1-2 pertanyaan silakan. Setelah kita tutup jam 10 malam. Tempat kami masih jauh. Fadhal, silakan. Soal. Kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, beliau bertanya, apa hikmah di balik firman Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa hikmah di balik perintah Allah kepada Nabi SAW untuk menyeru manusia dengan hikmah? Kata beliau rahimahullah, beliau menjawab, karena al-haqqu thaqilun ala nafs. Kebenaran itu berat pada diri seorang. Pada dasarnya berat.
kebenaran itu. Lalu kata beliau, seandainya kebenaran yang sudah berat dalam diri seorang ditambah dengan cara yang tidak hikmah, maka orang akan lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hikmah Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menyeru hamba-hamba Allah kepada jalan Allah dengan cara hikmah. Ya, karena al-haqqu thaqilun ala nafs. Kebenaran itu berat pada diri seorang. Maka kalau ditambah dan plus cara yang tidak baik, maka orang akan lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat beliau. Beliau itu pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang mereka itu takfiri sampai 1 malam penuh. Semalam suntuk. Si Albani. Sampai orang-orang itu tobat. Waktu akan sholat subuh, kata mereka yang ngafirkan selain golongan mereka, tafadhal Syekh, sholat jadi imam. Kata beliau, tidak. Antum jadi imam. Karena kalau saya jadi imam nanti kalian punya sholat itu dianggap tidak sah. Karena yang jadi imam bukan orang muslim. Itu hikmahnya. Disuruh mereka yang jadi imam. Beliau jadi imam. Maka hikmah dalam dakwah kita lihat ulama-ulama kita yang besar lah. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani ini zaman kita ini. Bagaimana dakwah mereka dan ini begitu hikmahnya dakwah mereka. Ayat. Makanya hampir sepakat kawan dan orang yang senang dan tidak senang tetap menghormati memuliakan mereka. Karena yaitu tadi cara yang hikmah dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Cukup. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.